Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Auzan, NRP 05211840000060 dengan dosen pembimbing Ruli Agus Hendrawan dari Laboratorium Sistem Enterprise. Saya akan menjelaskan tentang proposal pra-tugas akhir saya dengan judul Desain Antarmuka Ulasan Pelanggan Terhadap Kualitas Makanan pada Food Delivery App dengan metode prototyping. Latar belakang yang melatar belakangi penulisan proposal tugas akhir saya yaitu pemenuhan kebutuhan pangan yang yaitu dengan adanya perkembangan zaman berupa teknologi internet yang menyebabkan adanya perubahan tentang pemenuhan kebutuhan seperti membeli makanan yang siap dikonsumsi. Lalu yang kedua yaitu teknologi e-commerce food berupa food delivery app yang dapat diakses dari smartphone yang bermanfaat seperti untuk pembelian makanan secara online yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga mudah dengan memangkas waktu pemesanan dan pencatatan secara manual. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan persebaran informasi. Informasi pada food delivery app ini dapat berupa deskripsi dan juga ulasan, di mana ulasan pelanggan dapat berisi tentang opini, cerita, pengalaman, dan juga keluhan yang dialami oleh pengguna yang telah melakukan pembelian suatu produk. Lalu yang kedua yaitu tentang adanya kualitas informasi pada suatu ulasan. Semakin banyak eh, pengguna yang menganggap suatu ulasan itu bermanfaat, maka suatu produk tersebut dapat dicap lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada kebutuhan dari desain informasi, di mana ulasan yang dapat menampung sebuah informasi juga harus didesain berupa desain informasi pada suatu aplikasi, di mana penggunaan desain informasi yang efisien dan pada suatu aplikasi dapat membantu pengguna dengan harapan dapat menimbulkan dampak positif terhadap suatu produk yang dijual. Rumusan masalah dari proposal tugas akhir saya yaitu adanya ulasan pelanggan yang berbentuk penilaian bintang atau star rating dan juga penulisan ulasan berupa teks bebas tanpa adanya batas karakter yang menyebabkan kebutuhan informasi yang berkualitas untuk calon pembeli tidak dapat tersampaikan secara akurat sehingga terdapat adanya miskomunikasi dan juga penyampaian informasi yang bias terhadap pengguna. Lalu yang kedua adanya deskripsi panjang pada suatu ulasan yang tidak diberikan batasan tertentu dan juga ketentuan khusus menyebabkan adanya data yang berupa informasi suatu berupa ulasan produk yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu untuk batasan tugas akhir ini yaitu pembuatan desain prototip berupa desain interaksi berupa ulasan pengguna terhadap kualitas makanan pada food delivery app. Lalu yang kedua ada desain prototipe yang dibuat berupa dari sisi pembeli dan juga studi kasus untuk food delivery app yang digunakan yaitu GoFood dan juga GrabFood. Lalu untuk solusi desain yang dibuat berupa desain dengan tingkat high fidelity prototype berupa mobile application. Dan yang terakhir ada dua partisipan user. Yang pertama yaitu user ekstrim dengan kriteria pengguna food delivery app lebih dari 1 tahun yang menghabiskan waktu 10-30 menit untuk melakukan aktivitas seperti menulis ataupun membaca suatu ulasan terhadap produk makanan. Dan juga untuk user yang kedua yaitu potential user dengan kriteria pengguna food delivery app lebih dari 6 bulan yang pernah menggunakan fitur ulasan pelanggan. Tujuan tugas akhir ini yaitu merancang suatu gagasan ide berupa desain fitur ulasan pelanggan terhadap kualitas makanan dan minuman. Lalu yang kedua yaitu membuat dan menghasilkan rancangan prototip berupa antarmuka dari fitur ulasan pelanggan yang dibentuk dari desain informasi. Dan yang terakhir menghasilkan solusi desain prototype dengan interaksi yang melibatkan interaksi pengguna yang dibuat dengan desain pada tingkat high fidelity. Lalu untuk manfaat tugas akhir ini ada dua, yaitu yang pertama teoritis, yaitu menghasilkan suatu solusi dan evaluasi perancangan desain antarmuka dari prototipe fitur ulasan pelanggan terhadap kualitas makanan dan minuman berdasarkan desain pengalaman pengguna. Untuk manfaat praktis ada dua. Yang pertama dari sisi pengguna, yaitu memberikan pengalaman baru dan desain dari informasi yang berkualitas kepada pengguna. Lalu untuk dari sisi pelaku usaha makanan dan minuman, itu dapat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kualitas suatu produk makanan dan minuman yang dijual melalui fitur ulasan pelanggan. Untuk relevansi tugas akhir ini sejalan dengan tujuan dari Laboratorium Sistem Enterprise, yaitu tentang
bisnis digital, yaitu adanya relevansi dengan mata kuliah yang terdapat pada laboratorium sistem enterprise, yaitu yang pertama sistem keputusan berbasis model, manajemen hubungan pelanggan, bisnis digital, dan juga manajemen rantai pasok. Selain itu juga ada mata kuliah lainnya seperti desain pengalaman pengguna yang juga relevan terkait dengan bisnis digital. Untuk keluaran tugas akhir ini juga ada berupa yang pertama paper berupa buku tugas akhir, yang kedua berupa dokumentasi wawancara pengguna, brainstorming how might we, evaluasi usability testing, dan juga hasil validasi dari A or B testing. Dan juga yang terakhir berupa desain prototip yang dibuat berupa fitur ulasan pelanggan terhadap kualitas makanan pada food delivery app dengan desain pada tingkat high fidelity. Untuk studi literatur yang pertama, saya menggunakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang berjudul Helpfulness of User-Generated Reviews as a Function of Review Sentiment, Product Type, and Information Quality. Ini ditulis oleh Alton, Y.K. Chua, dan Snehis Banerjee pada 2016 tentang kegunaan dan juga pembuktian pengaruh ulasan pengguna pada e-commerce yang ada saat ini berupa penjualan produk. Keterkaitan pada penelitian saya yaitu selaras dengan adanya pengaruh informasi fitur ulasan pelanggan terhadap penjualan suatu produk berupa makanan dan minuman. Untuk literatur yang kedua yang berjudul Predicting the Performance of Online Consumer Reviews, a Sentiment Mining Approach to Big Data Analytics yang ditulis oleh Muhammad Salihan dan Dan J. Kim pada 2016, berisi penyebab tentang bagaimana ulasan dapat memberikan suatu pengaruh dan juga bagaimana suatu ulasan tersebut dapat dan ulasan tersebut menyebabkan pengguna memutuskan untuk membeli suatu produk. Untuk keterkaitan tentang penelitian saya yaitu membahas tentang faktor-faktor fitur ulasan pelanggan yang dapat memberikan pengaruh kepada pembeli ketika memesan makanan dan minuman. Untuk literatur yang ketiga yaitu pengaruh kualitas makanan dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian kembali melalui kepuasan pelanggan Conscious Sales di Pakuan Mall Surabaya. Ditulis oleh Fajar Sentosa pada 2019 dengan deskripsi tentang faktor pengaruh kualitas makanan dan harga makanan di suatu restoran sehingga dapat memberikan suatu keputusan dan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan oleh pembeli. Keterkaitan tentang penelitian saya yaitu membahas terkait faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas makanan dan minuman dan juga adanya persebaran informasi dari adanya ulasan pelanggan. Dan yang keempat ada review of the usable food delivery apps yang membahas yang ditulis oleh Hafiz U.R. Rahman, Mahmud Ashraf, Muhammad Abror, dan Abid Mahmud pada 2019 yang membahas tentang adanya kegunaan dan manfaat food delivery app yang membantu pengguna untuk memesan makanan dan minuman secara online. Untuk keterkaitan penelitian saya, terus saja penelitian saya membahas tentang food delivery app sehingga juga membahas tentang fitur dan kegunaan food delivery app sendiri. Lalu yang terakhir ada literatur dengan berjudul Design Prototyping Methods, State of the Art Strategies, Technique, and Guidelines oleh Bradley Chambers, Vimal Viswanathan, dan juga lainnya pada 2017 tentang membahas tahapan pada membangun desain prototipe desain tahap awal sehingga dapat menjadi prototipe desain sebagai metode untuk pembuatannya. Yang berkaitan tentang penelitian saya yaitu pembuatan suatu desain prototipe untuk sebagai luaran tugas akhir ini. Dasar teori yang melandasi saya dalam penulisan tugas akhir ini yang pertama ada ulasan pelanggan. Ulasan pelanggan sendiri yaitu fitur yang mewadai informasi berupa tulisan berupa feedback dari perspektif pengguna yang telah melakukan pembelian suatu produk pada food delivery app. Lalu ada UX design. UX design ini adalah atau bisa disebut desain pengalaman pengguna berupa hasil kumpulan pemikiran dan pengalaman suatu pengguna yang dituangkan dalam bentuk desain dengan hasil sebuah produk yang relevan, interaktif, dan berkesan bagi pengguna. Lalu ada food delivery app. Food delivery app sendiri yaitu aplikasi dalam berupa mobile apps berupa layanan pesan antar makanan secara online menggunakan teknologi internet dan pengenalan lokasi berbasis e-commerce. Ada thematic analysis, yaitu metode analisa secara kualitatif untuk mengolah sebuah data dari penggalian data dengan tujuan untuk menentukan tema besar dan berdasarkan adanya pola yang terbentuk dari hal tersebut. Lalu ada How Might We. How Might We sendiri bisa kita sebut dengan bagaimana kita bisa, yaitu metode yang mengeksplorasi suatu permasalahan berdasarkan pain point dari
dari wawasan pengguna untuk mendapatkan solusi yang inovatif. Lalu ada user flow. User flow sendiri berupa diagram gambar alur aktivitas pengguna ketika menggunakan aplikasi yang dilihat dari sudut pandang pengguna. Ada UI flow. UI flow sendiri visualisasi alur antarmuka pengguna yang berbentuk UI atau antarmuka secara bertahap ketika pengguna berinteraksi dengan antarmuka. Lalu ada high fidelity design, yaitu rancangan desain dengan tingkat presisi yang paling detail dan juga akurat, yang terlihat seperti produk desain akhir yang siap digunakan oleh pengguna. Lalu ada prototyping, yaitu metode pembuatan rancangan berupa prototipe dari desain dengan tujuan untuk kebutuhan pengujian, agar mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya oleh pengguna dan juga dapat membangun interaksi kepada pengguna. Lalu yang terakhir ada A/B testing, yaitu metode pengujian suatu produk berupa pilihan sebuah model dengan tujuan untuk mengukur variasi antarmuka yang relevan dan juga menarik minat penggunanya. Untuk diagram metodologi sendirinya, metodologi saya yang gunakan untuk tugas hari ini, yang pertama dimulai dari identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan ini diawali tentang mengetahui akar permasalahan yang terdapat dari kondisi existing yang dialami pengguna food delivery app, khususnya pada fitur ulasan pengguna. Dengan luaran berupa latar belakang permasalahan, lalu dilanjutkan tentang studi literatur yang saya pelajari dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan faktor-faktor dan juga bukti-bukti terkait sehingga dapat membangun suatu pemahaman teori, metode, dan juga desain terkait. Lalu setelah itu penggalian kebutuhan pengguna, yaitu untuk penggalian kebutuhan ini bertujuan untuk penggalian data dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan user sehingga dapat dihasilkan kebutuhan pengguna dari hasil interview kondisi saat ini dan juga permasalahan yang dialami oleh user saat ini. Setelah penggalian kebutuhan, ada tahapan pengolahan data kualitatif, yaitu pengolahan data menggunakan metode tematik analisis dari hasil interview yang dilakukan oleh partisipan, sehingga menjadi luaran berupa daftar kode, analisis, dan juga analisis tematik, Homaiqui, dan juga sudut pandang atau POV dari pengguna. Lalu setelah melakukan pengolahan data, didapatkan tema besar, sehingga dapat dibuat menjadi sebuah alur kerja pengguna, yaitu user flow. Dari user flow ini dapat dibentuk menjadi lanjutannya, yaitu UI flow, berupa alur antarmuka yang dibuat berupa desain antarmuka, bagaimana pengguna melakukan aktivitas-aktivitas interaksi kepada antarmuka. Lalu dari UI flow dibuatlah wireframe atau dan juga desain prototype low fidelity berupa desain bentuk sederhana yang bertujuan untuk mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya dari pengguna. Lalu dari pembuatan low fidelity desain tersebut dilakukan validasi desain dan juga dari data kuesioner user dan juga kajian faktor-faktor yang dilakukan sebelumnya, sehingga dari kumpulan-kumpulan feedback tentang desain low fidelity dan juga validasi didapatkan berupa masukan untuk membuat suatu desain prototip dengan tingkat high fidelity, yaitu dengan tingkat yang presisi. Lalu setelah mendapatkan desain prototype high fidelity, dilakukan pengujian pengguna melalui metode A/B testing. A/B testing sendiri yaitu sama seperti usability testing, namun hanya menggunakan antarmuka tertentu saja, yaitu ulasan pengguna terhadap kualitas makanan. Sehingga didapatkan hasil dari A/B testing dan juga user feedback, yaitu feedback dari pengguna, sehingga didapatkan disusun menjadi suatu penyusunan tugas akhir pada buku tugas akhir ini.
Untuk penjadwal pengerjaan sendiri, pada minggu pertama dan juga minggu kedua bulan November, saya melakukan identifikasi permasalahan. Lalu dari minggu kedua November sampai minggu keempat bulan Januari, saya melakukan studi literatur. Lalu untuk penggalian kebutuhan pengguna dan juga pengolahan data kebutuhan pengguna, selaras dengan kegiatan tersebut, saya melakukannya pada minggu keempat bulan November sampai bulan kedua Desember. Setelah melakukan pengolahan data kebutuhan pengguna, ada pembuatan desain prototip low fidelity yang dilakukan pada minggu kedua bulan Desember dan juga minggu ketiga bulan Desember. Lalu setelah pembuatan desain prototip low fidelity, langsung saya melakukan validasi desain pada minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan Desember. Setelah itu, setelah melakukan validasi, dilanjutkan dengan pembuatan desain prototip high fidelity pada minggu keempat bulan Desember sampai minggu kedua bulan Januari. Lalu setelah adanya pembuatan desain prototype high fidelity, dilakukan validasi pada bulan kedua Januari sampai bulan ketiga Januari, minggu ketiga Januari, mohon maaf. Lalu dilakukan pengujian terhadap pengguna berupa A/B testing secara terkontrol dari minggu ketiga bulan Januari sampai minggu pertama bulan Februari. Lalu untuk penyusunan tugas akhir ini saya lakukan dari minggu kedua bulan November sampai minggu terakhir di bulan Februari. Sekian untuk presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.